Halo guys, selamat datang di channel SG Sindana. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tips sukses investasi saham jangka panjang. Namun sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Baiklah, jadi di sini kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Baiklah, jadi di sini kita langsung aja masuk ke pembahasan mengenai tips sukses investasi saham jangka panjang. Jadi buat teman-teman yang ingin investasi di saham, kalian harus tahu tujuan dari investasi kalian. Jadi misalnya saya ingin investasi saham untuk pensiun misalnya, atau untuk pendidikan anak, atau untuk membeli rumah. Jadi teman-teman harus tentukan tujuan dari investasi terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya untuk pensiun kan jangka waktunya lumayan lama. Jadi teman-teman bisa konsisten selama teman-teman bekerja misalnya. Atau untuk anak, jadi ada waktu tertentu teman-teman harus ambil uangnya untuk pendidikan anak kalian. Atau misalnya di umur berapa teman-teman akan membeli rumah ya. Jadi itu bisa disesuaikan dengan tujuan dari investasi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah menentukan tujuan dari investasi saham, maka selanjutnya teman-teman pilih perusahaan yang menurut kalian bagus ya. Nah, untuk memilih perusahaan yang bagus, teman-teman fokus ke saham yang blue chip atau perusahaan dengan fundamental kuat, stabil, dan profit konsisten. Kemudian kalian cari perusahaan yang memiliki manajemen terpercaya, kemudian memiliki pasar atau penjualan atau misalnya bisnis yang luas ya. Jadi itu harus teman-teman pahami juga. Kemudian kalian juga harus memilih perusahaan yang setiap tahunnya itu membagikan dividen secara rutin, misalnya 1 sampai 2 kali per tahun ya. Misalnya contohnya ada saham BBCA, kemudian ada Telkom, Unilever, ada Apple, Microsoft, dan lain sebagainya ya yang bisa teman-teman tempati untuk investasi. Nah, pelajari juga tentang fundamental ya. Jadi kalau misalnya ingin investasi saham, teman-teman harus tahu fundamental suatu perusahaan. Misalnya laba bersihnya berapa per triwulan ya. Jadi teman-teman tentukan, kalian bisa baca laporan keuangannya, kemudian returnnya berapa, kemudian banyak deh pokoknya teman-teman perhatikan aja kalau misalnya teman-teman baca portofolionya, kalian harus pahami betul apa itu PBV dan PER ya, apakah sahamnya lagi mahal atau murah. Kemudian teman-teman juga harus perhatikan pertumbuhan jangka panjang ya. Contohnya misalnya kita coba ya, misalnya di saham BCA, BBCA ya. Nah, ini untuk saham BBCA kalau misalnya kalian perhatikan dari tahun ke tahun dia mengalami kenaikan ya. Jadi seperti itu. Ini dia mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2025 itu naik terus ya secara global ya. Jadi dia naik terus dari tahun ke tahun. Jadi seperti itu teman-teman harus lihat pertumbuhan jangka panjang ya. Jadi jangan cuma setahun 2 tahun, tapi kalian perhatikan dari tahun ke tahun, minimal 5 tahun ke belakang ya. Selanjutnya kalau misalnya teman-teman sudah perhatikan histori dari perusahaannya, teman-teman harus tahu kapan kalian ingin membeli dan kapan kalian ingin menjual. Misalnya contohnya di saham BBCA ya lagi turun-turunnya sekarang, teman-teman harus pahami juga untuk technical analysis ya. Jadi biasanya untuk technical analysis itu digunakan untuk masuk di suatu perusahaan atau pada saat
teman-teman ingin membeli suatu saham ya. Misalnya di sini kalian lihat nih, di sini ada support yang kuat, kemudian teman-teman masuk di sebelah sini ya. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan ketika investasi saham yaitu harus melihat portofolio kalian ya. Jadi uangnya jangan ditaruh di satu saham doang. Misalnya hanya menaruh di BCA tapi bisa ditaruh di konsumer, misalnya di infrastruktur kayak di saham Unilever atau Telkom. Teman-teman juga harus perhatikan ya. Jadi jangan cuma di satu sektor doang, tapi bisa di sektor lain, misalnya di perbankan, konsumer, atau infrastruktur. Bisa juga di batu bara misalnya teman-teman ingin, atau di emas juga. Jadi harus banyak portofolionya, tapi jangan juga berlebihan ya. Jadi maksimalnya itu di 5. Selanjutnya yaitu teman-teman juga harus rutin investasi ya. Jadi jangan cuma investasi sekali terus didiamin. Teman-teman harus cicil, misalnya beli BBCA atau ban BCA, teman-teman harus cicil nih per bulan, misalnya target kalian itu 1 lot per bulan atau 2 lot atau 3 lot ya. Jadi teman-teman tentukan juga investasinya harus rutin, jangan cuma 1 hari doang atau 1 bulan doang. Nah, selanjutnya jangan panik pada saat pasar turun. Jadi teman-teman juga harus perhatikan itu. Misalnya udah minus nih, teman-teman bisa beli lagi pada saat dia turun. Kemudian turun, beli lagi, terus turun, beli lagi, kayak gitu. Kalau misalnya harus konsisten ya tiap bulan. Selanjutnya yang harus teman-teman juga perlu perhatikan yaitu gunakan aplikasi atau sekuritas yang terpercaya. Misalnya ya, contohnya di sini saya gunakan BRIS ya. Ini adalah BRI Dana Reksa, kemudian di sini ada iPod, di sini ada MOS, kemudian di sini ada Ajaib, ada Neohots yaitu Mirai Aset Sekuritas ya. Jadi teman-teman harus pilih sekuritas yang terpercaya dan gampang dicairkan pada saat waktunya ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu teman-teman harus tahu kapan keluar dari saham ya. Jadi kalau misalnya teman-teman baca nih, misalnya baca perusahaannya itu sudah tidak bagus, teman-teman bisa keluar dari saham tersebut dan memilih saham yang lain. Atau kalau misalnya teman-teman merasa keuntungannya sudah cukup, itu bisa keluar dari saham tersebut ya. Jadi harus tahu kapan keluar dan kapan masuk di pasar saham. Oke, saya kira cukup jelas ya mengenai penjelasan tentang tips sukses investasi saham jangka panjang. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Oke, see you next time di video berikutnya.